Orang-utan adalah satu-satunya primata jenis kera besar yang berasal dari daratan Asia di sepanjang pegunungan Himalaya. Bermigrasi sejauh 3.000 km ke daratan Sunda pada 22.000 tahun yang lalu, penyebarannya kini hanya tersisa di Indonesia. Tercatat dalam 30 tahun terakhir, populasi orang-utan terus mengalami penyusutan akibat perburuan dan rusaknya habitat. Padahal orang-utan adalah prioritas konservasi dan menjadi maskot pelestarian hutan di Indonesia. Hutan tropis di Pulau Sumatera merupakan habitat orang-utan atau Pongo abililiason. Sejauh ini, penelitian dan konservasi orang-utan Sumatera masih terpusat di Provinsi Aceh atau kawasan hutan Leuser. Padahal di daerah tim potret berada saat ini telah pula ditemukan keberadaan orang-utan. Dalam perjalanan kali ini, kita akan membahas mengenai kera besar yang memiliki DNA hampir menyerupai manusia. Yap, orang-utan. Orang-utan biasanya terdapat di kawasan hutan hujan tropis seperti yang ada di Indonesia. Di Indonesia sendiri, orang-utan tersebar di wilayah hutan Kalimantan dan juga Sumatera. Nah, di Sumatera, wilayah yang populer dengan keberadaan orang-utannya terdapat di kawasan Hutan Nasional Gunung Leuser. Nah, tahukah Anda, ternyata orang-utan juga terdapat di kawasan Hutan Tapanuli. Nah, kita akan coba mencari tahu bagaimana keunikan, apa saja perbedaannya, dan bagaimana pola hubungannya dengan masyarakat di sekitar. Dan kalau beruntung, semoga hari ini kita dapat menemukan keberadaannya di kawasan hutan Dolok Sibolbuali. Yuk ikuti perjalanan tim potret. Hasil penelitian tentang orang-utan Tapanuli belum begitu banyak dipublikasikan, sehingga menyulitkan bagi pengambil kebijakan untuk merumuskan program konservasi terhadap satwa yang terancam punah secara global tersebut. Untuk itu, kami akan menemui seorang peneliti orang-utan yang terdapat di kawasan hutan Tapanuli. Gimana? Wah, itu dia buku tentang penelitiannya Mas tentang orang-utan Tapanuli. Konservasi orangutan di Tapanuli. Wilayah Tapanuli. Wilayah Tapanuli Utara, betul. Sudah ada berapa buku sih? Sejak kapan sih orang-utan itu ditemukan di hutan Tapanuli ini, Mas? Pertama yang mempublikasikan penemuan orangutan di Tapanuli adalah Pak KSD Pari pada tahun 1970-an. Iya, dan setelah itu mulai riset pertama dilakukan adalah pada tahun 2001, 2002, dan kita dari Balai Penelitian mulai pada tahun 2003. Oke, kira-kira populasinya ada berapa kalau untuk saat ini ya? Berdasarkan hasil riset yang kita lakukan sampai tahun 2011, populasi orangutan Tapanuli diperkirakan sekitar 170 sampai 200 individu. Nah, kalau sekarang kira-kira populasinya ada berapa, Mas? Apakah ada perubahan dari tahun ke tahun, misalkan mengalami pengurangan atau justru kenaikan gitu? Menurut perkiraan kita, populasi orangutan Tapanuli tiap tahun itu diduga semakin menurun. Karena berbagai bentuk ancaman yang dapat meningkatkan penurunan populasi masih terjadi di sekitar hutan Batang Toru. Seperti apa itu ancaman yang mengakibatkan pengurangannya? Ancaman yang banyak saat ini adalah perambahan atau pembukaan lahan untuk perkebunan yang saat ini banyak dibuka, yaitu habitat-habitat orangutan yang ada di Tapanuli. Oke. Ada satu pertanyaan menarik ini, Mas. Untuk orangutan, Indonesia kan tipikal hutannya hutan hujan tropis ya, secara keseluruhan begitu. Nah, kenapa sih sebaran populasi orangutan ini hanya terdapat di Sumatera dan Kalimantan? Oke, sebetulnya pada zaman dulu, mungkin sekitar puluhan ribu tahun yang lalu, orangutan itu tersebar hampir di seluruh daratan Asia.
Nah, setelah terjadinya perubahan bentuk bumi seperti yang ada saat ini, maka keberadaan orangutan hanya tinggal tersisa di Kalimantan dan Sumatera, Pulau Sumatera gitu. Oh gitu. Nah, konon katanya ada ya perbedaan genetik antara orangutan Tapanuli dengan Leuser. Betul. Beberapa dari literatur dan beberapa hasil riset yang saya baca menyatakan bahwa memang ada sedikit perbedaan genetik antara orangutan Tapanuli dan di Leuser gitu. Sebelah utara Danau Toba dan sebelah selatan Danau Toba. Nah, untuk Tapanuli ini justru lebih menarik bahwa dari segi genetik itu lebih berdekatan dengan orangutan Kalimantan. Nah, hari ini kita akan coba menemukan populasi orangutan Tapanuli yang tersebar di sekitaran Cagar Alam Dolok Sibual-Buali. Tapi saya tidak sendiri, saya akan bersama dengan lembaga swadaya masyarakat yang konsen terhadap konservasi orangutan Tapanuli ini. Nah, sekarang yuk kita langsung temui mereka. Berdasarkan data Sumatra Rainforest Institute atau SRI, orangutan Tapanuli banyak yang membuat sarang di hutan rakyat yang berada di luar kawasan Cagar Alam Dolok Sibual-Buali. Untuk menuju ke sana, kami harus menumpang kendaraan yang mampu menempuh medan yang berat. Pemirsa, perjalanan harus kita hentikan karena memang jalan setapak yang kita lalui ini kurang baik, kiri kanannya berlubang dan tim harus turun untuk setidaknya memperbaiki jalan sampai mobil bisa kembali dihidupkan. Nah, di sini terdapat sejumlah potongan-potongan kayu masyarakat dan ini digunakan untuk menutupi lubang-lubang ini. Tipikal hutan hujan tropis yang kerap basah membuat tanah di jalan setapak yang kami lalui menjadi licin. Sehingga ban mobil yang kami tumpangi ini sangat mudah terperosok ke dalam lubang yang ada di kedua sisi jalan. Pemirsa, ini adalah untuk kedua kalinya kita harus menghentikan perjalanan karena lihat ban mobil kita terjebak ke dalam lubang dan ini memang susah sekali. Harus dibuat jalan khusus memang, batu-batu dan juga tanah harus ditimbun ke dalam lubang ini agar rodanya dapat berjalan. Nah, ini belum mencapai setengah dari perjalanan kita menuju titik lokasi beradanya sarang orangutan Tapanuli. Tapi tetap semangat. Kita terus perjalanan tim potret ya. Perjalanan ke dalam hutan semakin menanjak. Dan sepertinya kami tidak lagi bisa memaksakan mobil untuk terus berjalan. Pemirsa, untuk yang ketiga kalinya mobil kita terjerembab dalam lubang sehingga harusnya sih kita masih bisa melanjutkan perjalanan dengan menggunakan mobil sekitar beberapa ratus meter lagi, tapi karena saat ini mobil terjebak dalam lubang, jadi mobil kita tinggal di sini dan kita akan jalan sekitar 30 menit lagi untuk menuju sarang orangutan Tapanuli yang ada di sekitaran hutan Cagar Alam Dolok Sibual-Buali. Kalau selama ini sudah sejauh mana sih Bang program konservasi orangutan Tapanuli yang dilakukan oleh SRI?
SRI memulai program konservasi orangutan itu sejak tahun 2013 di Tapanuli Selatan ini ya. Kita melalui program kampanye pendampingan petani di sekitar habitat orangutan. Kemudian kita kampanye ke sekolah-sekolah, membagikan poster, membuat kuis oleh staf-staf kita yang ada di lapangan, bekerja sama dengan unsur pemerintah tentunya. Kemudian dari petani-petani kopi, kita mengedukasi bagaimana petani-petani itu bersahabat dengan orangutan, tidak membunuh orangutan, tidak menjadikan orangutan sebagai hama. Kemudian kita membagikan beberapa petani, ada beberapa desa, bibit-bibit kopi yang unggul. Kemudian ada program-program seperti pendampingan hama, penyakit tanaman, agroforestry. Nah, di tahun ini kita coba kembali ke depan akan membuat program yang serupa, lebih intensif di beberapa desa yang lebih luas lagi. Karena selama ini kita masih hanya beberapa desa-desa tertentu saja yang kita anggap orangutan sering masuk ke ladang-ladang seperti ini, ladang-ladang sekitar hutan. Ini lahan pertanian, tapi masih ada hutan-hutan masyarakatnya. Tapi orangutan masuk ke hutan masyarakat dan ke ladang itu. Seperti itu kira-kira. Hutan Dolok Sibual-Buali merupakan bagian dari kawasan hutan Batang Toru di Kabupaten Tapanuli Selatan. Kawasan hutan seluas 5.000 hektar tersebut telah ditetapkan sebagai cagar alam pada tahun 1982. Dan di luar sini, kawasan hutan merupakan milik rakyat dan digunakan sebagai ladang perekonomian masyarakat. Iya, sahabat-sahabat kita petani. Halo Bang. Halo. Sumari dari Dai TV. Oh, sama marganya ternyata. Oke. Bang Daud, sejak kapan sih orangutan mulai masuk ladang abang ini? Udah lama ini, Bu. Kira-kira? Kira-kira tahun 2007. 2007-an ya. Seberapa sering orangutan masuk ke ladang abang ini? 5 ada, entah 6. Seringnya. 1 kali 1 bulan atau 1 kali 3 bulan. Ngapain sih Bang biasanya orangutan itu masuk ke ladang? Masuk ke sini mau dia cari makan. Cari makan? Iya. Memangnya ada apa di ladang abang ini sampai orangutan masuk ke sini untuk cari makan? Ada tanaman kopi, durian, aren. Ternyata orangutan mau juga makan kopi? Iya, Bu. Mau ya? Iya. Selain cari makan apa lagi mungkin Bang? Bikin sarang. Bikin sarang? Iya. Di mana itu? Di kayu-kayu yang besar. Nah, kalau abang pribadi ngelihat orangutan itu seperti apa sih? Apakah sebagai hama atau satwa yang harus dilindungi? Satwa yang dilindungi bukan seperti hama, satwa yang dilindunginya. Karena kan banyak juga saya dengar kabar petani-petani sini justru melihat orangutan itu sebagai hama yang harus dibasmi begitu. Apa pendapat abang mengenai itu? Ada sebagian ada sebagai hama, sebagian yang dilindungi dia. Karena dia kalau dia makan kopi dia ke hutan, kopi itu tumbuh di sana. Oh gitu. Iya, makin banyak di hutan kopi. Itu makanya harus dilindungi ya Bang Iya. ya. Tumbuhan yang mendominasi pada lahan hutan rakyat ini adalah jenis tumbuhan hasil hutan non-kayu, seperti kayu manis, karet, durian, kopi, dan aren, di mana sebagiannya menjadi pakan favorit orang utan. Selain itu, di sini juga terdapat pohon yang getahnya mengeluarkan bau harum yang langsung menyergap rongga penciuman saya ini, pemirsa. Wow, pemirsa, ini harum sekali. Tahu ini apa? Ini adalah pohon pinus yang biasanya minyaknya diambil untuk membuat bahan bakunya parfum dan juga cat tembok. Nah, di daerah sini memang banyak terdapat pohon pinus yang biasa dimanfaatkan masyarakat di sekitar sini untuk diambil minyaknya ataupun getahnya kemudian dijual ke kota Medan. Selain itu juga patahan dari kayunya ini digunakan untuk bahan
kayu bakar karena memang masyarakat di sini masih banyak yang menggunakan dapur tradisional. Harum sekali. Berdasarkan penelitian, sebaran habitat orang utan atau juhud botar dalam bahasa lokal dipengaruhi oleh sebaran sumber makanan yang banyak terdapat di ketinggian 200-400 meter di atas permukaan laut. Inilah yang menyebabkan juhud botar turun ke kebun warga dari kawasan cagar alam Dolok Sibual Buali yang bertipe hutan pegunungan dengan ketinggian 800-1319 meter di atas permukaan laut. 1 bulan ya? Iya. Karena sudah kering ya Bang ya? Iya. Nah kalau ini kira-kira udah berapa lama ini? Kalau ini sarangnya yang 2 ini udah 1 bulan ya ini sarangnya ini. 1 bulan ya? Iya. Makanya ini kan udah keringnya ini. Ini kan ada 2 sarang, kira-kira ada berapa ekor orang utan yang membuatnya ini Bang? Kalau orang utannya yang membuat sarangnya ini ada 2 ekor. 2 ekor ya? Iya. 1 sarang 1 ekor. Kan makanya 2 sarangnya kan. Ini kan 2 ekor apanya. Juhud botar adalah satwa yang paling rajin membuat sarang. Kebiasaannya berpindah-pindah sehingga setiap hari selalu saja ada sarang yang baru. Jenis pohon sarang yang digunakan cukup bervariasi, seperti talun, hoteng, meranti, medang nangka, beringin, dan durian hutan. Tak jauh dari lokasi penemuan sarang yang pertama, kami kembali menemukan sarang yang masih hijau. Sepertinya sarang ini baru saja ditinggalkan penghuninya. Hal yang unik dari orang utan Tapanuli adalah pola pakannya. Berdasarkan penelitian, jika orang utan Liuser dan Kalimantan hampir 100% buah-buahan, maka orang utan Tapanuli terdiri dari 90% buah dan 40% dedaunan. Yang jatuh buahnya ini yang jatuh ini. Oh ini makanannya? Iya makanannya ini ya. Ini makanannya. Oh, buah apa ini namanya Bang? Rau ini namanya. Buah, Ya, rau. buah rau. Iya. Oh itu mengapa dia membuat sarang di sini ya? Iya. Nah pemirsa, ini adalah buah rau dalam bahasa lokalnya yang menjadi sumber makanan orang utan. Nah ini menjadi salah satu alasan kenapa orang utan membuat sarang di sini, karena sangat dekat dengan pohon rau ini ya Bang. Iya. Nah selain buah rau, di sebelah sarang yang baru dibuat juga terdapat pohon durian. Nah durian juga menjadi salah satu buah favoritnya orang utan. Orang utan memiliki daya tarik tersendiri dibandingkan jenis primata lainnya. Satwa ini mendapat perhatian istimewa dan membuat kagum dunia. Bukan hanya karena fakta sebagai satwa terancam punah yang memiliki rupa teramat menggemaskan, tetapi karena manfaat kehadirannya bagi kehidupan manusia. Juhud botar adalah pelestari hutan. Kebiasaannya berpindah-pindah, menebar biji yang tumbuh menggantikan tumbuhan hutan yang telah mati. Angka kelahiran orang utan tergolong kecil. Jarak kelahiran cukup jauh, berkisar 8-10 tahun. Sementara angka kematian orang utan akibat ulah manusia kian mengkhawatirkan. Mulai dari perburuan sampai kerusakan hutan sebagai habitatnya. Di luar perburuan dan kerusakan habitat, hal yang sangat memprihatinkan lainnya adalah anggapan masyarakat yang melihat orang utan sebagai hama perusak kebun, sama seperti kera pada umumnya. Sehingga tidak ada beban bagi mereka untuk membunuh orang utan jika mengganggu kebun mereka. Hal inilah yang menarik rasa ingin tahu kami.
Sejauh manakah hasil sosialisasi pemerintah terhadap upaya pelestarian orang utan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999? Dan sudah sejauh mana pula masyarakat memahaminya? Kak Feni sebagai petani yang ladangnya berdekatan langsung dengan cagar alam Dolok Sibual-Buali sebagai habitat atau tempat tinggalnya orang utan Tapanuli. Nah, melihat orang utan itu seperti apa? Biasa aja Bu, lihatnya ya kayak monyet kan, biasa aja. Kalau kakak sendiri pernah lihat secara langsung? Pernah lihat, cuman nggak sering dia, tidak sering dia, Nggak sering datang ya? tidak sering terlihat. Oh, tidak sering Ya terlihat. mungkin saja dia sering datang kan. Kalau ke ladang kakak pernah datang? Pernah, kebetulan itu ladang kita. Oh iya. Iya, Biasanya kalau masuk ke ladang tuh ngapain kak orang utannya? makan durian, makan kopi. Karena kebetulan di kebun kan banyak durian. Ya kadang bapak-bapak itulah Bu yang sering ngusir. Yang ladangnya berbatasan langsung di sana ya? Iya itu Bu yang apa? Ladang yang di sana yang warna hijau. Nah, biasanya kalau petani nih gitu kan kak, kalau masuk orang utan terus datang untuk makan hasil kebunnya dan merusak kebunnya, biasanya apa sih yang dilakukan? Ya yang kami bisa ya cuma mengusir lah ya Bu. Cuma ya kami harap pemerintah bijak lah untuk menangani ini gitu kan. Karena kami juga kadang merasa dirugikan lah ya kan. Karena pemerintah sendiri mengeluarkan peraturan kalau orang hutan tidak boleh dibunuh karena satwa dilindungi. Jadi bagaimana dengan kami Bu? Maunya adalah ganti rugi dan kebijakan dari pemerintah. Itulah Bu. Banyak dari kita yang tahu dan merasa peduli, tetapi hanya sebatas kata. Kita tahu bahwa hutan adalah sumber air dan oksigen. Dan kita tahu bahwa orang utan yang terancam punah tersebut berperan besar dalam merawat hutan yang tak pernah menuntut apapun dari kita. Lantas masihkah kita bertanya, untuk apa menjaga orang utan? Kesadaran untuk merawat alam merupakan kesadaran akan keselamatan hidup kita sendiri di masa depan. Sebab manusia adalah bagian dari alam, dan alam adalah bagian dari manusia. Alam itu hidup dan bernafas, begitu pula dengan kita. Sampai jumpa lagi dalam edisi potret selanjutnya. Selalu ingat buka mata, hati, dan telinga, karena ada banyak nilai berharga yang dapat menjadi potret bagi masa depan kita. Sampai jumpa.